Bupati Minahasa Utara Joe Neganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung hari Senin 1 Maret 2021 perdana mendatangi kompleks kantor Bupati Minahasa Utara, langsung mengikuti apel bersama jajarannya, memberikan pengarahan kepada SKPD, beribadah bersama, dan melakukan sidak ke ruangan kantor seperti inspektorat dan dinas kesehatan. Dalam pengarahannya, Bupati menyesalkan keadaan kantor Bupati yang kotor dan tidak layak. Bupati menekankan selama seminggu ini akan melakukan pembersihan besar-besaran di dalam kantor. Selain itu, Bupati menekankan bahwa beliau mengetahui hampir sebagian besar ASN tidak memilihnya saat pilkada. Namun Bupati tidak dendam, ia akan menilai ASN dari kinerjanya. Lebih lanjut, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dari PDIP mengatakan panjang lebar mengenai banyak OPD atau organisasi perangkat daerah tidak hadir pada apel perdana di mana Joe Neganda dan Kevin William Lotulung sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Bupati akan memberikan teguran keras kepada OPD yang tidak hadir tanpa alasan jelas. Lebih lanjut, Bupati menegaskan akan mengambil semua aset bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai orang perorangan dan akan kembali menjadi milik negara. Bahkan Bupati akan mendorong pemeriksaan kepada ASN ataupun mantan ASN serta mantan Bupati dan Wakil Bupati yang menyalahgunakan wewenangnya semasa menjadi ASN ataupun semasa menjadi Bupati. Saat ini kita tentunya sama-sama tahu bahwa situasi kantor kita dalam keadaan kondisi memprihatinkan, fisiknya. Juga saya mendapatkan beberapa laporan dalam 1-2 hari ini, kondisi teman-teman ASN yang sampai pada saat ini belum menerima gaji. Apa betul? Ya. Menjadi suatu perhatian bagi saya secara pribadi dan Pak Kevin. Penting bagi kita untuk mencari tahu siapa dan apa penyebabnya. Saya berkomitmen untuk sama-sama kita bekerja antara kami sebagai pemimpin di Kabupaten Minahasa Utara ini dengan para OPD dan ASN yang ada. Kita harus bersinergi baik. Saya akan dan Pak Kevin akan betul-betul detail melihat langsung apa yang akan dikerjakan dan apa yang sudah dikerjakan oleh kita yang ada di sini. Saya kemarin meminta kepada Pak Sekda ya, untuk mendata aset. Besok kita akan apel aset. Aset bergerak. Saya juga minta untuk kita kepada Pak Sek mendata data aset tidak bergerak. Kita akan memulai dengan apa yang kita miliki. Kita tidak akan menghayal terhadap apa yang kita belum miliki. Yang sudah kita miliki, kita akan kuasai. Kita akan mendata setiap apa yang kita miliki dari masing-masing OPD. Saya sangat yakin kita semua prihatin dengan kondisi kabupaten kita. Selama ini di luar apa yang saya ketahui. Baru beberapa saat saya mendapatkan informasi kalau betul-betul kita akan memperbaiki tata pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara ini, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas pokok kita. Pelayanan kepada masyarakat adalah yang paling utama. Kita di sini dibayar oleh negara untuk melayani masyarakat. Kita di sini tidak perlu susah-susah cari uang. Negara sudah menyiapkan. Tinggal bagaimana kita
mempergunakan dan menjalankannya dengan baik dan benar. Saya dan Pak Kevin akan mengedepankan kinerja. Tidak ada di dalam keluarga kami yang akan ikut-ikut di dalam pemerintahan atau ikut campur. Tidak ada. Tidak ada yang bayar-bayar. Tidak perlu takut tekanan siapapun, dari manapun, apalagi yang mengatasnamakan. Tidak usah khawatir kalau memiliki kinerja baik, kemarin tidak mendukung kami, itu tidak masalah. Tunjukkan kinerja yang baik. Saya tahu dari masing-masing kita, detail satu persatu, orang per orang. Kami berdua tidak ada dendam. Yang kami pikirkan adalah bagaimana membangun Kabupaten Minahasa Utara. Yang ada di sini seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan. Pada saat memilih menjadi ASN, maka pada saat itulah pemberian diri untuk melayani masyarakat itu adalah pilihan utama. Terkait gebrakan Bupati baru Minahasa Utara tersebut, Ketua DPRD Minahasa Utara memberikan komentar dukungan kepada Bupati baru dan seorang mantan anggota DPRD Minahasa Utara yang kini sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi, sepakat mendukung program pemerintah baru Minahasa Utara. Lewat apa yang sudah disampaikan oleh BPK, itu harus dilaksanakan. Karena batas waktunya sudah lewat tanggal 21. Sehingga ada langkah-langkah yang akan diambil oleh BPK. Apabila pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum melaksanakan apa perintah BPK berdasarkan hasil audit kemarin. Jadi ini Ketua ada katanya dengar-dengar kabar ada pemeriksaan dari kejaksaan untuk kasus itu dia. Ada beberapa kepala dinas yang dipanggil. Itu Ketua bagaimana? Mendorong ke proses hukum kalau DPRD? Nah, memang kalau seandainya tidak dikembalikan, ini persoalan kan uang negara. Iya. Sesuai aturan saja. Memang ketika lewat 61 hari, dia akan berpindah tempat ke APH ya. Ke aparat penegak hukum. Ya DPR juga ya tentunya berkaitan dengan uang negara, fungsi pengawasan kita ya, otomatis kita juga mensupport. Apabila keuangan negara tidak dikembalikan ya pasti mengikuti proses saja tuh. DPR juga yang mensupport apabila itu akan masuk ke ranah aparat penegak hukum. Saya kira itu saja. Investigasi tanda kutip pada hal-hal yang secara aturan menyalahi tata kelola keuangan. Ketika ada pemeriksaan dari Inspektorat dan BPK, kemudian ada BPKP juga. Nah, masyarakat juga harus sedikitnya tahu apa yang terjadi di Minahasa Utara. Nah, apalagi saya sebagai mantan anggota DPRD, banyak hal yang pernah kami alami dan pernah kami jalani, kemudian pernah kami tahu hal-hal yang terindikasi. Nah, jadi kalaupun ini jadi pertanyaan bahwa ada ya tata kelola keuangan di salah satu instansi atau dinas yang terindikasi tadi melakukan kesalahan, ya tentunya ada aparat penegak hukum yang akan melakukan penyelidikan, kemudian tingkatkan penyidikan dan seterusnya. Ya, tapi kemudian apabila ini dia memang betul-betul berdampak terhadap masyarakat Minahasa Utara, ya, bukan cuma hukuman badan, tetapi secara langsung saya di sini mau mengatakan bahwa harus ada TGR dan pengembalian, bahwa ini uang rakyat yang dipakai dan uang negara yang dipakai. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, supaya jangan karena telah memakai uang negara, tapi kemudian dengan hukuman badan sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Ini satu hal yang luar biasa apabila sudah ada penegasan dari Presiden
bahwa ketika kita menyalahgunakan dana COVID, bahkan sampai dengan tindakan hukuman mati. Nah, persoalannya ini sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya. Apakah benar tajam ke bawah atau tajam ke atas, atau tumpul ke bawah, tumpul ke atas. Nah, tinggal kita artikan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalaupun itu sudah ada informasi, instruksi dari Presiden, apabila melakukan kesalahan dan kemudian bukan cuma terindikasi tapi sudah ditetapkan bahwa benar-benar menjadi tersangka, ya berarti hal-hal yang ada kaitan dengan hukum harus bertanggung jawab. Sangat-sangat boleh dibilang luar biasa ketika ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, yang mestinya ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang kemudian ada orang-orang yang mengalami atau mendapatkan terjangkit dengan pandemi ini, bahkan sampai meninggal, tapi kemudian dananya ini ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan, bahkan boleh dibilang. Temuan penyalahgunaan keuangan oleh BPK di pemerintahan Minahasa Utara paling banyak dari dana COVID-19, yakni 61 miliar. Penyalahgunaan tersebut dilakukan pada saat pemerintahan bupati sebelumnya. Tim Liputan Berita TV Manado.